Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anifa Kailia dari angkatan 20 dan saya juga sudah semester 5. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang PPh pasal 23 ya, dengan mata kuliah perpajakan. Nah, untuk kalian yang mau UAS, stay tune dan simak materinya baik-baik ya. Oke, yang selanjutnya ada pokok bahasan. Nah, yang pertamanya itu kita akan mengetahui pengertian PPh pasal 23, lalu yang kedua ada pemotongan PPh pasal 23, yang keempat ada opsi pemotongan PPh pasal 23, yang keempat ada taraf pemotongan, dan yang kelima ada cara menghitung PPh pasal 23. Nah, pengertian dari PPh pasal 23 sendiri yaitu adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong di PPh pasal 21. Nah, aturan ini itu sudah ditulis di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Nah, subjek pajak yang dikenai taraf PPh 23 ini adalah wajib pajak orang pribadi yang ada di dalam negeri dan berbentuk usaha tetap. Nah, sementara pihak yang bisa memotong PPh pasal 23 ini adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, orang pribadi, dan penyelenggara kegiatan perwakilan perusahaan luar negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak itu sendiri. Oke, yang kedua ada pemotongan PPh pasal 23. Nah, pemotongan yang ada di PPh pasal 23 itu terdiri dari satu, yaitu adalah badan pemerintah. Lalu yang kedua itu adalah subjek pajak dalam negeri. Yang ketiga itu adalah penyelenggara kegiatan. Yang keempat itu adalah bentuk usaha tetap. Yang kelima itu adalah perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Lalu yang keenam itu adalah orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Dirjen Pajak untuk memotong PPh pasal 23 itu sendiri. Lalu, nah apa yang dikenakan di dalam pemotongan PPh pasal 23? Nah, yang dikenakan dalam pemotongan PPh pasal 23 itu adalah wajib pajak dalam negeri, dapat berupa badan atau orang pribadi. Nah, atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Nah, penghasilan orang pribadi yang dikenai PPh pasal 23 itu hanyalah yang bersifat pasif. Nah, hal ini itu yang membedakan dengan pemotongan di PPh pasal 21 ya, teman-teman. Nah, yang dikenakannya atas penghasilan yang bersifat aktif yang diterima atau diperoleh orang pribadi. Nah, sedangkan untuk wajib pajak badan itu dikenakan baik atas penghasilan yang bersifat aktif maupun atas penghasilan yang bersifat pasif. Nah, untuk objek pemotongan PPh pasal 23 sendiri itu ada 6 di sini, yaitu yang pertama ada dividen. Nah, dengan nama dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Nah, lalu yang kedua ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Lalu yang ketiga ada royalti. Yang keempat ada hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selainnya telah dipotong di PPh sebagai dimaksud dalam PPh pasal 21. Nah, lalu yang kelima ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan. Lalu yang keenam ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong di pajak penghasilan sebagaimana dimaksud di dalam PPh pasal 21. Oke, next. Nah, di sini ada pengecualian apa saja sih pengecualian objek pemotongan di PPh pasal 23. Nah, di sini ada 3, yaitu yang pertama adalah penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada bank. Lalu yang kedua di sini ada sewa yang dibayarkan atau terhutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Lalu yang ketiga di sini ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas atau PT
sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha. Nah, di sini juga ada tarif pemotongan di PPh pasal 23. Nah, yang sini yang pertama, yang ada di sebelah kiri yaitu adalah sebesar 15% dari jumlah bruto. Nah, yaitu yang pertama ada dividen, ada bunga termasuk premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang. Lalu yang ketiga itu ada royalti, yang keempat ada hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang dipotong di PPh pasal 21. Nah, untuk yang di sebelah kanan di sini ada yang dipotong sebesar 2%. Nah, dari jumlah bruto yang tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Yaitu yang pertama, sewa dan nilai penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali tanah dan atau bangunan. Lalu yang kedua ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa-jasa lainnya yang telah dipotong di PPh pasal 21. Nah, yang tadi dari PPh pasal 21 itu banyak sekali. Di sini ada 62 objek. Nah, untuk beberapanya mungkin kalian bisa searching, tetapi untuk 10 ke atas saya akan bacakan, yaitu yang pertama ada jasa penilai, jasa aktuaris, ada jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan, lalu ada jasa hukum, ada jasa arsitektur, ada perencanaan kota dan arsitektur landscape, lalu yang ketujuh ada jasa perancangan, lalu yang kedelapan ada jasa pengeboran, lalu yang 9 ada jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan migas. Lalu yang ke-10 ada 10 jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan selain migas. Nah, itu 10 ke atas dari objek jasa lain tadi yang ada di PPh pasal 21 ya. Nah, di sini juga masih banyak, ada 62 objek, teman-teman. Teman-teman bisa searching ya di Google. Nah, untuk perhitungan PPh pasal 23 ini dengan tarif pemotongan 2%, di sini aku punya contoh soal. Nah, di sini ada soal, nah PT Sunan ini memberikan jasa konsultasi kepada CV Muria pada bulan Agustus 2020 dengan imbalan sebesar 22 juta tunai. Nah, maka perhitungan PPh pasal 23 untuk pendapatan ini itu adalah 2% dikali penghasilan brutonya. Nah, ini sudah diketahui ya, di bawahnya ada 2% dan 22.000. Nah, jadi penghasilan brutonya itu adalah ini yang imbalannya itu sebesar 22 juta rupiah itu secara tunai. Nah, jika dikalikan dengan 2%, yaitu akan mendapatkan hasil sebesar 440.000 rupiah. Nah, besaran PPh pasal 23 untuk imbalan jasa konsultasi PT Sunan adalah sebesar 440.000 dan harus dilakukan oleh CV Muria ke kantor pajak. Oke, di sini juga sudah ada contoh ya untuk yang 15%. Nah, di sini ada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham dari PT Sidogiri itu mengumumkan pembagian dividennya tuh sebesar 3 miliar. Nah, PT Petronas ini memiliki 10% saham PT-nya Sidogiri. Nah, PT Petronas ini adalah wajib pajak badan yang atas dividen yang diterimanya tidak berlaku ketentuan PPh pasal 2, PPh pasal 4 ayat 2. Nah, berdasarkan ketentuan UU PPh nomor 36 tahun 2008, penghasilan berupa dividen yang diterima PT Petronas itu dikenai PPh pasal 23, yaitu dengan tarifnya itu 15% dari penghasilan brutonya. Nah, kepemilikan PT Petronas itu adalah 10%, sehingga dividen yang menjadi hak PT Petronas itu adalah 300 juta. Jadi 10% dikali sama 3 miliar ya. Nah, jadi di sini 300 juta dikali sama tarif potongannya yaitu adalah 15%, yaitu akan mendapatkan hasil sebesar 45 juta. Nah, jumlah PPh pasal 23 yang dipotong adalah 45 juta. Oke. Next.
Wah, gak kerasa ya, udah selesai nih. Mungkin cukup sekian pembahasan dari WPH pasal 23 di mata kuliah perpajakan. Semoga kalian yang menempuh UAS perpajakan, semoga diberi kemudahan dan selamat belajar teman-teman.